KB, pemirsa di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Antoni Tonggo di Negara Bijaksana. Pada hari ini saya akan membahas apakah ada sekolah di Indonesia maupun di dunia. Pertanyaan ini sangat menantang. Orang akan mengatakan mungkin pertanyaan ini gila. Karena dari kecil sampai besar beratus-ratus tahun orang sudah mengakui bahwa di mana-mana sekarang ada sekolah. Tapi hari ini saya malah bertanya, apakah ada sekolah? Mari ikuti jawaban saya. Ketika sebelum pandemi, dari abad ke-500 sebelum Masehi sampai 2019, masyarakat di seluruh dunia mengatakan ada sekolah. Sekolah ditandai dengan pergi pagi, pulang sore. Kalau sekolah sore, pergi sore, pulang malam. Lalu sekolah ditandai dengan pertemuan siswa atau peserta didik dengan gurunya setiap hari, Senin sampai Jumat, atau ada yang Senin sampai Sabtu. Ketika pandemi COVID-19, semua negara, pemerintah menyerukan belajar dari rumah. Setelah menjalani beberapa lama, masyarakat mulai mengeluh, bahkan merindukan kembali ke sekolah yang seperti sebelum pandemi, yaitu setiap hari ke sekolah, bertemu guru seperti biasanya, berkumpul bersama kawan-kawannya. Saya kira para guru, para pelaku pendidikan juga sama berpikir bahwa sekolah yang benar adalah yang bertemu setiap hari, ada jadwal tertentu yang sudah dipatenkan atau yang sudah disetujui bersama dan sudah diregulerkan. Lalu pertanyaan kita, apakah yang seperti masa pandemi ini tidak disebut sekolah? Atau dia disebut sekolah juga, tapi umumnya masyarakat kita tetap menganggap itu juga sekolah, meskipun tidak bertemu di sebuah tempat. Tetapi bagi mereka yang menjalani sistem di luar sekolah, belajar di rumah atau belajar dimanapun, otodidak termasuk, ada yang menyebut dirinya homeschooling atau sekolah rumah, tapi itu tidak disebut sekolah. Pertanyaan kita, apa sih sekolah itu? Semua orang yang tahu nama sekolah dari kecil sampai tua di seluruh penjuru dunia, di Indonesia termasuk dari Sabang sampai Merauke, semua orang tahu sekolah. Tapi sekolah itu apa? Sehingga kita mau tahu bahwa apakah yang seperti sebelum pandemi yang disebut sekolah, atau yang selama pandemi ini belajar dari rumah ini disebut sekolah atau tidak sekolah, atau yang belajar otodidak atau yang di luar sekolah disebut sekolah atau tidak. Maka mari kita lihat apa itu sekolah. Sekolah dia berasal dari bahasa Yunani, berawal dari skolae. Dia berdiri di abad ke-500-an sebelum Masehi, tapi di beberapa sumber mengatakan abad ke-300-an. Tapi oke lah. Kira-kira umur sekolah sampai sekarang sudah 2.500-an tahun. Apa itu sekolah? Atau apa itu sekolah? Di bahasa Indonesia mengatakan sekolah, di bahasa Inggris menjadi school. Sekolah artinya waktu senggang. Apa artinya? Artinya orang belajar hanya di waktu senggang. Di waktu utama orang menjalani hidupnya. Sekarang, apakah setiap waktu senggang mereka harus belajar? Tidak. Tidak demikian. Mereka hanya belajar apabila ketika mereka menjalani hidup ada kesulitan. Misalnya jadi petani, ada serangan hama,
Bagaimana mematikan hama mereka tidak tahu, maka mereka berkumpul untuk berbicara mencari jalan keluar. Bagaimana mematikan hama. Setelah ketemu solusinya, mereka melaksanakan. Ada persoalan lagi, mereka datang lagi berkumpul. Jadi waktu senggang dan ketika mereka membawa persoalan yang tidak bisa terpecahkan dalam hidup mereka. Itu awal sekolah yang di Indonesia mengatakan sekolah. Berarti kalau kita kumpul setiap hari, itu sudah bukan sekolah. Kalau setiap hari guru sudah siapkan materinya, terlepas dari apakah anak butuh atau tidak, peserta didik sudah mengalami kesulitan apa, tidak mau tahu. Pokoknya begitu tiba, diceramahi. Kamu suka tidak suka, kamu perlu tidak perlu, pokoknya dengarkan dan ceramahkan. Disinilah ketika kita konfrontasikan dengan perilaku kita dalam menyebut diri sebagai sekolah, dilihat dari konsep awalnya sekolah, itu sudah menyimpang jauh sekali. Kenapa? Karena kita selalu berkumpul setiap hari, bertemu guru dan murid. Yang kedua, materi selalu disiapkan, bukan materi dibawa oleh murid setiap persoalan mereka. Tidak demikian. Berarti 2500-an tahun sekolah sudah diselewengkan. Sudah tidak tertib. Kalau sekolah sudah diselewengkan, penyelewengan ini makin jauh lagi ketika kita mulai muat dimensi-dimensi lain yang ikut mendompleng di dalam sekolah. Apa itu? Diaturlah pakaiannya, diaturlah rambutnya, diaturlah sepatunya, bahkan diaturlah cara jalan, cara tertawa, cara berbicara, semua diatur lagi. Inilah muatan-muatan yang didompleng ke dalam sekolah. Dan kita begitu sibuk, buang waktu, buang anggaran, buang tenaga begitu besar dengan mengurus hal-hal yang di luar, yang penyelewengannya sudah banyak tadi. Sudah menyeleweng, ditambah muatan asing berpakaian, rambut tertentu, cara jalan tertentu, cara bicara tertentu, itu semua muatan asing. Nah, berarti ketika masa pandemi ini orang sekolah dari rumah, itu yang benar sebenarnya. Itu yang mulai bergerak kembali ke asalnya sekolah. Yang menjadi persoalannya bahwa cuma tidak bertemu guru setiap saat secara tatap muka, tapi bertemu tetap setiap saat lewat online, lewat digital. Materinya tetap sama juga, dijejali, sudah disiapkan. Berarti baik sekolah sebelum pandemi maupun sekolah di masa pandemi, itu sebenarnya bukan inti dari sekolah. Itu bentuk penyimpangan-penyimpangan yang kita tetap menyatakan diri bahwa itu sekolah. Sebenarnya bukan. Berdasarkan bacaan saya, dan saya melihat tidak ada sekolah, maka anak-anak saya tarik untuk tidak sekolah. Yang seperti orang katakan bahwa itu sekolah. Saya tarik untuk menuju otodidak. Belajar seperti sekolahnya di awal abad ke-500-an atau 300-an Masehi. Di zaman Plato, zaman Sokrates. Saya menerapkan itu. Mereka hanya bertemu guru ketika mereka kesulitan. Apa yang mereka sulit, mereka bertemu. Kalau tidak sulit, jalan terus. Kebetulan selama belajar, mereka hanya sulit matematika, kimia, biologi, fisika. Selain itu mereka tidak sulit. Belajar jalan sendiri. Matematika, biologi, kimia, fisika itu pun satu semester paling 1-2 kali mereka ketemu gurunya. Dan gurunya tidak mengajar mereka, tapi gurunya menjawab pertanyaan mereka. Ya kalau matematika paling cuma dia 3 pertanyaan. Fisika 2-3 pertanyaan. Jadi mereka kira-kira bertemu gurunya cuma 1 atau 2 kali dalam 1 semester. Sekali bertemu bayar 25.000. Berarti kalau mereka 3 pelajaran rata-rata 2 kali bertemu, berarti 6 kali 25, saya cuma keluarkan uang 150 per semester. Murah sekali kan? Daripada orang di sekolah formal ada yang bayar jutaan. Murah sekali. Cara yang paling mudah.
Anaknya belajar sendiri. Kalau mereka kesulitan, mereka baru bertemu guru. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ketemu. Sehingga anak saya beberapa mata pelajaran tidak pernah ketemu gurunya. Karena tidak ada kesulitan bagi mereka untuk belajar jalan terus. Jadi kesimpulannya, sampai hari ini di Indonesia bahkan di dunia masih jarang ada sekolah. Yang ada cuma lembaga-lembaga yang menyamar sebagai sekolah. Ayo kembalikan sekolah seperti semula. Sekolah ya. Belajar di saat senggang dan belajar materi yang mengalami kesulitan di luar untuk menjalani hidup. Selama tidak kesulitan, jalan terus. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikut. Saya Antoni Tonggo pamit mundur.